Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2009. Nah, ini sekilas tampilannya dari luar ya. Dari luar. Nah, sekarang kita langsung aja kita kelilingin mobil, kita lihat semua bagian-bagian apa saja yang ada untuk spek mobil Avanza ini. Nah, ini tampilan dari bagian depan ya, seperti itu. Nah, untuk lampunya dia lampu depan sudah kristal reflektor. Nah, ini lampu sen. Nah, ini lampu besar. Terus habis itu lampu kecilnya ada di sini nih. Nah, ini. Oke. Nah, kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini fog lamp dia sudah kristal reflektor juga. Nah, terus untuk grill. Nah, ini sebenarnya yang di bagian tengah ini tambahan ya. Tambahan tapi menambah bagus ya jadinya. Jadi kesannya lebih elegan. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi juga di bagian bawah, di belakang tempat plat nomor. Nah, terus habis itu ini ada apabila kita mau derek mobil, jadi ada tutup buat naruh tuas buat kita narik mobil. Nah, di bagian sini ini lampu juga sudah kristal reflektor. Nah, ini sama seperti itu, ada lampu kecilnya di bagian sini, dalam sini. Nah, di sini ada lampu sen. Nah, di bagian bawah ini dia fog lamp ya, sudah kristal reflektor juga. Nah, terus untuk kap mesin sendiri ini dia ada dua semprotan air wiper ya, pas di atas kap mesin. Nah, terus habis itu untuk wipernya sendiri dia ada dua. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, bagian samping ini ada emblem VVTi ya, karena mesinnya sudah VVTi yang sudah facelift. Nah, untuk bannya sendiri, nah ini ban depan dia masih sekitar 50-60% sih kayak kondisi bannya. Nah, ini velgnya dia palang berapa nih? Palang 6 ya, palang 6 warnanya silver. Terus baut rodanya ada 4. Nah, di bagian depan dia remnya sudah cakram. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/70 R14. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Nah, terus kita ke bagian ini ya, bagian samping. Nah, bagian samping ini ada tambahan list, bukan, ini kayaknya list ya, ini memang list bawaannya. Nah, terus habis itu di sini ada antena buat radio. Terus habis itu di sini ada tambahan talang air. Nah, terus untuk handle pintunya dia model handle tarik. Nah, ini aksesoris ya, tambahan dia harusnya sewarna body ya. Nah, sini ada colokan kunci. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia terpisah dengan remote, cuman remote-nya ini juga sudah aftermarket ya. Sekarang kita buka saja mobilnya. Kita buka saja mobil. Sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, bagian dalam, dashboard dan sebagainya di bagian depan ya. Oke, sekarang kita ngeliat ke door trim. Nah, door trim dia dominasi warnanya warna beige atau krem ya. Nah, terus habis itu di sini ada tuas buat lock unlock pintu. Terus habis itu di bagian sini ada tuas buat buka pintu. Nah, ini bahannya bludru ya. Bahannya bludru sama dengan ya, bahannya fabric sama dengan bahan jok. Nah, terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat power window di keempat pintunya. Terus di sini ada buat lock unlock power window. Nah, di bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada cup holder sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus bagian pintu sealer juga perlu kita periksa nih, untuk memastikan apakah pintu aman, tidak bekas reparasi atau bekas gantian. Kalau sealernya itu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Dan apabila sealernya itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah bekas reparasi. Nah, ini sekarang kita ke jok depan. Nah, jok depan bahannya bahan fabric juga ya. Nah, ini dia sudah memiliki senderan kepala yang terpisah. Nah, ini kondisi jok juga masih oke. Nah, terus habis itu di bagian atas dia ada seat belt 3 titik yang belum bisa diatur level ketinggiannya. Nah, terus untuk jok sendiri di bagian supir ini dia bisa recline ya. Di sini bisa recline dan bisa maju mundur. Nah, terus habis itu di bagian sini ada ini buat buka tangki bensin. Nah, di sini ada buat buka bagasi belakang ya. Kita coba buka. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian kolong dashboard. Nah, kolong dashboard juga kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu ini pedal, karena dia manual nih, ada pedal kopling, pedal rem serta pedal gas. Nah, terus ini handle jika kita mau buka kap mesin. Oke, sekarang kita periksa juga kolong jok, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat.
di masing-masing bawah kolong jok untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa apa saja yang ada. Nah, ini ada cup holder atau tempat botol nih yang besar. Nah, di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik tapi belum retract. Nah, di sini ada kisi-kisi AC yang ada pengaturan buat buka dan tutupnya ya. Oke, sekarang kita ke konsol speedometer ya. Nah, ini konsol speedometernya, dia masih belum digital, jadi kilometernya di 70.000 ya. Kilometer 70.000. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, apabila kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahan di dinamo starter atau bisa di akinya sudah swak. Nah, di bagian sini ada indikator buat kita ngelihat berapa isi tangki bensinnya. Nah, terus habis itu ada panah di samping sini. Nah, ini berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, terus habis itu ini kecepatan speedometer. Nah, di sini ada buat tripnya ya. Jadi kita reset di sini bisa kembali lagi ke 0. Nah, di sini ada apabila ini rem tangan posisinya on, jadi nyala di sini. Nah, di sini ada indikator RPM. Terus habis itu di sini ada indikator suhu mesin. Nah, terus kita ke bagian sebelah kanan dulu ya. Nah, bagian kanan ini ada pengaturannya, tuas pengaturan buat lampu ya. Jadi buat lampu fog lamp, terus lampu sen sama lampu dim. Nah, di bagian sini ada tuas buat pengaturan wiper. Jadi wiper depan belakang serta air wiper. Nah, terus ini dia yang model tahun 2009, dia sudah 4 stroke ya. Jadi apa? 4 palangnya ada 4 setirnya. Nah, terus kulit jeruknya kita lihat juga masih oke ya, kulit jeruknya ya. Kulit jeruk juga masih oke, kondisi setir juga masih oke. Nah, ini ada lambang Toyota Chrome-nya juga masih bagus. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping, nah ini kisi-kisi AC ada 2. Nah, terus kita ke bagian bawah. Ini ada tape, dia tape-nya bawaan Toyota ya, standar. Jadi masih kaset serta masih bisa radio FM AM. Terus di bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, cuman di bagian sini nih kalau kita mau upgrade nih dengan LCD TV atau Android sudah bisa nih, karena ukurannya pas ya. Jadi nah ini kita buka bagian atas dan bawah ini. Nah, terus habis itu di bagian bawah sini ada jam digital. Terus habis itu ada tombol buat lampu hazard. Nah, di sini ada tempat buat naro kartu. Nah, kalau kita pakai e-tol juga sekarang enak nih, tinggal kita selipin di sini. Nah, di sini untuk pengaturan AC ya. Jadi ini plastik nih, bisa dibuka nih plastiknya, jadi masih bagus kondisi bagian dalamnya. Nah, di sini ada pengaturan AC, kecepatan AC, dia 3 level kecepatan. Terus habis itu ada pengaturan buat suhu AC. Nah, terus habis itu di bawah sini ada asbak. Terus habis itu ada colokan rokok, bisa kita pakai sebagai power outlet ya. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini nih 5 kecepatan plus mundur manualnya ya. Nah, ini tuas buat handbrake. Nah, di bagian sini ada kita bisa nyelipin naruh barang-barang yang tipis seperti handphone. Nah, di bagian sini juga kita bisa periksa nih kalau ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus kita lihat juga nih di sini. Nah, ini dia 70.000 service record Toyota ya, seperti itu. Nah, pastikan mobil antara kilometer kondisi fisik serta rekor servisnya itu sesuai. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC, bisa buka tutup juga. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini masih lengkap ya, jadi bon-bon terakhirnya juga masih disimpan. Terus habis itu nih buku servis, buku manual juga masih ada, serta ada gantungan nih terakhir juga ada. Oke, sekarang kita tutup. Kita lanjut, kita periksa. Nah, untuk door trim, nah ini dia lock unlock pintu ada di atas. Terus habis itu di sini tuas buat buka pintu. Di sini ada tuas buat power window. Nah, di sini handle buat kita buka atau tutup pintu ya, tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada cup holder, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kisi-kisi speaker. Oke. Nah, di bagian atas di sini ada handle tangan. Nah, di sini sun visor sudah dilengkapi dengan cermin, belum ada lampu dan belum ada tutupnya. Oke, nah di bagian sini spion tengah tidak bisa diatur kesilauannya. Di sini ada lampu baca. Nah, ini ada tambahan lampu baca serta tempat tisu ya, sama ada lampu juga nih. Ini tambahan ini. Nah, terus habis itu di sini ada
sun visor tapi tidak ada cermin, cuman ada tempat buat nyelipin kartu atau kertas-kertas kecil. Nah di bagian sini tidak ada handle tangan ya. Oke. Nah sudah, bagian depan sepertinya sudah kita lihat secara keseluruhan. Nah ini sekarang kita pindah ke bagian belakang. Nah kita buka dulu nih. Saya khawatir nanti ketutup secara otomatis. Oke, sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Bagian belakang ini dia tuas pintu sama seperti bagian depan, jadi modelnya model congkel ya. Nah seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah door trim bagian pintu belakang dia warnanya sama dengan bagian depan. Nah agak burem ini, coba kita lihat dulu biar ya oke. Nah sekarang kita periksa di bagian sini. Nah ini lock unlock pintu ada di sini. Nah di bagian sini ada handle buat buka pintu. Nah di sini ada tuas power window, di sini ada handle jika kita mau narik atau mau dorong pintu. Nah di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di Avanza ini sudah dilengkapi dengan child lock ya. Child lock pengoperasiannya mudah, bisa dengan tangan. Nah sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Oke. Nah sekarang ini tampilan jok di bagian tengah. Sekarang kita ke bagian belakang dulu ya, biar kita lihat lebih enak jadinya. Nah di bagian belakang ini jok dia buat 2 penumpang. Terus habis itu pelipatannya 100% ya ke depan. Terus habis itu ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah terus habis itu untuk bagian bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka di sini, serta di sini ada tempat penyimpanan terbuka serta cup holder ya. Nah terus habis itu untuk pengamannya dia seat belt sudah 3 titik ya, ada 2 tempat kiri dan kanan. Nah di sini ada handle tangan juga ada di kiri dan kanan ya. Oke. Nah sekarang kita ke bagian atas. Atas ini sudah dilengkapi dengan lampu baca di bagian tengah. Nah terus sekarang kita ke jok bagian tengah. Nah jok bagian tengah ini bisa 3 orang duduk di sini, tapi senderan kepala hanya 2. Pelipatan bangku bisa 50-50. Nah sudah ada seat belt 3 titik ya, 2 tempat serta 2 titiknya 1 nih di sini. Nah terus habis itu di bagian atas ini ada handle tangan. Nah di bagian sini ada tuas buat lock unlock pintu. Nah di sini ada tuas buat buka pintu. Nah di sini ada tuas buat power window. Nah di sini handle jika kita mau dorong atau mau narik pintu. Nah di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Oke, sini ada kisi-kisi speaker. Oke, nah di bagian sini ada kantong ya, ada kantong sini 2. Nah di sini bisa kita taruh cup holder juga bisa. Nah terus bagian atas ini sudah double blower ya, jadi ada 3 kisi-kisi AC. Nah kita cek dulu nih, ada 3 pengaturan kecepatan AC. AC juga kita cek juga masih dingin. Oke, nah di sini ada handle tangan juga nih di bagian sisi sebelah kanan. Oke, kita matiin. Nah sekarang kita sudah lihat ya posisi bagian tengah serta bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian bagasi. Nah ini untuk ban ini sekitar 60% masih ada nih. Nah terus habis itu di sini ukuran ban sama velg sama. Nah cuman untuk rem bagian belakang dia masih tromol ya. Oke. Nah terus di sini ada karet penahan lumpur. Nah ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Kanan. Nah sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah ini bagian belakang secara keseluruhan. Sekarang kita periksa apa saja yang ada di belakang. Nah ini ada spoiler, ada rem mundur, kaca belum dilengkapi dengan defogger. Nah di sini ada list chrome nih panjang di bawah kaca. Ada wiper, lambang Toyota, nih tipenya tipe G. Nah di sini Avanza, merek mobilnya. Nah di sini ada garnish ya, garnish ada chrome-nya. Nah ini plat nomor. Nah pembukaan pintu bagasi hanya 2 ya, bisa dari dalam dan ada dengan kunci di sini. Nah terus habis itu ada tambahan di sini karet juga nih, ini tambahan. Nah terus lampu, dia lampu kristal reflektor juga, dia ada 3 tingkat. Nah ini lampu sen, ini lampu mundur, serta ini lampu rem, serta lampu kecil, lampu senja ya. Nah sama di sini juga nih. Nah ini lampu sen, ini lampu mundur, serta ini lampu senja sama lampu rem. Oke. Nah terus di sini juga bisa kita periksa nih. Apabila ada embun knalpot, air dari ujung knalpot, berarti ada indikasi mobil kompresi mesinnya masih bagus. Nah terus untuk ban cadangan ada di bagian bawah nih di sini.
Oke, sekarang kita buka pintu bagasinya. Nah, bagasi sealer juga perlu kita periksa nih, pintu bagasi, untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, tulang-tulangan pintu juga perlu kita periksa nih. Tulang-tulangan pintu nih kondisinya masih oke atau tidak nih. Jangan sampai ada reparasi atau jangan sampai ada perbaikan bagian sini ya. Oke, sealer juga kita periksa juga. Nah, ini untuk kapasitas bagasinya. Space bagasi akan lebih luas apabila kita lipat bangku baris ketiganya. Nah, terus di bagian sini ada bisa diputar ya. Di sini kita putar dengan kunci roda untuk menurunkan ban cadangan. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasi. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah, ini ban kondisi masih sekitar 60%. Terus habis itu kita periksa juga di sini nih. Door trim kondisi juga oke, masih oke. Sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, ini child lock ya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah, ini tampilan jok bagian depan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini lambang VVTi. Sekarang kita periksa ke bagian terakhir nih, bagian mesin ya. Nah, tadi tuas buat kap mesin sudah kita buka. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini untuk handle pintunya, handle bagasinya ada di sini nih. Bagasi kap mesin ada di sini ya. Jadi kita dorong ke atas, kita tarik. Nah, oke. Nah, Avanza ini mengusung mesin 1300 cc. 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesin ini sama persis dengan saudara kembarnya Daihatsu Xenia yang 1300 cc. Nah, terus kita periksa sekarang apa aja yang ada di mesin. Nah, sekarang kita ke bagian atas kap mesin. Nah, ini sealer juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu aman, tidak ada perbaikan serta reparasi, serta bagian dalam kap mesin juga kita periksa. Jangan sampai ada perbaikan atau reparasi. Nah, bagian depan juga ini besi yang memanjang, bagian apron juga kita periksa. Kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan, serta bagian samping-samping juga kita periksa, serta bagian chassis juga kita periksa juga. Kondisinya bagaimana, masih aman atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari sini aja deh. Nah, di bagian sini ini ada tangki buat air wiper. Di sini motor buat tuas wiper depan ya. Terus habis itu di bagian sini ada tangki buat cadangan radiator coolant. Nah, di bagian sini ada handle apabila kita mau menahan kap mesin ya. Ini handle-nya, handle besi. Nah, di bagian depan, kita ke bagian depan. Nah, di sini ada radiator. Ini buat buka radiator coolant ya. Kita isi radiator coolant. Nah, di sini ada fan listrik nih di depan radiator. Nah, ini masih berfungsi secara normal. Nah, di bagian sini ada ini klakson. Nah, di bagian sini ada power steering. Nah, ini ada minyak power steeringnya ya, buat pengisian minyak power steering. Bagian sini knalpot nih ke bawah, kita ke bagian knalpot. Nah, di bagian sini ada tutup buat kita pengisian oli mesin. Nah, di bagian sini nih puli sama fan belt. Nah, ini kalau nggak salah nih dinamo dinamo ampere ya, dinamo ampere atau starter nih di sini ya. Bagian sini, nah kompresor AC ada di bawah nih, kompresor AC. Nah, terus di bagian sini ada tuas buat kita periksa level oli mesin. Nah, ini ada apa namanya tuh, aki ya, aki dia pakai maintenance free. Nah, ini aki kondisi juga masih hijau ya, seperti kita lihat ya, masih hijau ya. Nah, terus di sini ada kotak spring. Nah, di sini ada buat ngisi minyak rem. Ini buat ngisi minyak rem. Nah, di bagian atas ini buat filter udara nih ya, bagian atas. Oke, mungkin ini saja tentang mesin Toyota Avanza ini. Oke. Nah, bagi yang berminat terhadap Toyota Avanza ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit serta harga kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa yang melayani kredit dengan sistem syariah.
Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya, kaki-kakinya bagaimana, terus power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu koplingnya masih enak atau tidak, terus habis itu perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita cek, kita lihat dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini nih, Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area parkir yang luas. Nah, ini Zal Motor ada di Hook. Nah, jadi mudah. Jadi kita kalau dari depan kita lurus, ada bundaran, belok kiri ada di Hook. Nah, oke. Nah, oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, terus habis itu juga di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review Toyota yang lainnya, serta playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, teman-teman, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.